Maryam lahir dari keluarga yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel. Ayahnya adalah Imron, seorang imam besar yang dikenal sebagai orang yang sangat soleh. Dan ibunya adalah Hannah, seorang wanita yang sangat taat kepada Allah. Sejak awal, kelahiran Maryam sudah penuh dengan keberkahan. Sebelum kelahirannya, ibunya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diberikan seorang anak yang akan didedikasikan untuk melayani Allah di Baitul Maqdis. Doanya dikabulkan, dan Maryam dilahirkan sebagai seorang anak perempuan yang luar biasa. Sejak kecil, Maryam telah dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan iman dan ketakwaan. Ia dibesarkan oleh Nabi Zakaria, yang merupakan imam besar di Baitul Maqdis. Maryam tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat soleha, selalu menjaga ibadah dan kesucian dirinya. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berdoa kepada Allah di Baitul Maqdis. Suatu hari, ketika Maryam sedang sendirian di dalam kamarnya yang suci, datanglah malaikat Jibril dalam wujud seorang laki-laki. Penampilan Jibril yang bersinar dengan cahaya kemuliaan membuat Maryam terkejut dan takut. Maryam yang masih suci itu merasa takut, hingga ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih darimu, jika kamu benar-benar orang yang bertakwa. Jibril segera menenangkan Maryam. Dia menyampaikan kabar gembira dari Allah. Sesungguhnya, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, yaitu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam merasa terkejut dan tidak percaya. Bagaimana mungkin dia yang belum pernah disentuh oleh seorang pria bisa melahirkan seorang anak? Tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jibril menjelaskan bahwa hal itu adalah kehendak Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Jibril meniupkan ruh kehidupan ke dalam rahim Maryam, dan dengan seizin Allah, Maryam pun mengandung seorang anak laki-laki yang kelak akan dikenal sebagai Nabi Isa. Setelah mengetahui dirinya sedang mengandung, Maryam merasa bingung dan takut. Dia sadar bahwa masyarakatnya akan mencemooh dan memfitnahnya jika mereka mengetahui kehamilannya. Di mata masyarakat, seorang wanita yang hamil tanpa suami adalah aib besar. Maryam memutuskan untuk mengasingkan diri dan merahasiakan kehamilannya dari orang lain. Hari-hari yang dijalani Maryam penuh dengan kesabaran dan keimanan kepada Allah. Dia tahu kehamilannya adalah mukjizat dari Allah, dan dia harus tetap tegar menghadapi segala ujian yang datang. Ketika hari kelahiran tiba, Maryam pergi ke tempat yang sangat jauh, ke sebuah daerah terpencil di luar kota. Di bawah naungan pohon kurma yang rindang, Maryam melahirkan anak laki-lakinya dalam kesendirian. Proses kelahiran yang penuh dengan perjuangan ini menjadi salah satu momen yang paling menegangkan dalam hidup Maryam. Dalam kondisi lelah dan kesakitan, Maryam bersandar pada batang pohon kurma. Pada saat yang sama, Allah tidak meninggalkannya. Malaikat Jibril kembali datang untuk memberikan dukungan. Janganlah kamu bersedih hati, goyangkanlah batang pohon kurma itu ke arahmu, maka buah kurma yang matang akan jatuh kepadamu. Maryam pun memakan buah kurma dan meminum air dari sungai kecil yang mengalir di dekatnya. Dengan makanan dan minuman itu, Maryam mendapatkan kembali kekuatannya. Akhirnya, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Isa, sebuah nama yang diberikan langsung dari Allah. Maryam memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang, tetapi hatinya juga penuh dengan kecemasan. Bagaimana dia akan menjelaskan kelahiran anak ini kepada kaumnya? Apa yang akan mereka pikirkan? Maryam tahu bahwa fitnah dan cercaan pasti akan datang, tetapi dia tetap percaya kepada rencana Allah. Maryam memutuskan untuk kembali ke Baitul Maqdis sambil menggendong Nabi Isa yang masih bayi. Saat memasuki kota,
Banyak orang yang melihat Maryam dan mulai berbisik-bisik. Mereka heran melihat Maryam yang sebelumnya dikenal sebagai wanita suci, kini membawa seorang bayi di pelukannya. Orang-orang bertanya, "Bukankah ini Maryam? Mengapa dia membawa seorang bayi? Dari mana asal bayi ini?" Maryam tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebagai gantinya, dia mengarahkan pandangannya kepada Nabi Isa yang masih bayi. Dengan izin Allah, Nabi Isa yang masih dalam buayan berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab, dan dia menjadikanku seorang nabi. Dia memberkati aku di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk mendirikan sholat dan memberikan zakat selama hidupku. Dia menjadikanku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku orang yang sombong dan celaka." Orang-orang yang mendengar kata-kata dari bayi yang baru lahir itu terkejut. Mereka takjub melihat mukjizat yang terjadi di depan mata mereka. Bayi yang bisa berbicara dan mengaku sebagai nabi adalah bukti nyata kebesaran Allah. Tetapi meskipun banyak yang terkesan dengan mukjizat ini, ada juga yang tetap meragukannya. Nabi Isa tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas dan berakhlak mulia. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kebesaran sebagai seorang nabi. Dia berhasil menghafal kitab Taurat dan mempelajari semua ajaran agama yang diturunkan kepada kaum Bani Israel. Selain kecerdasannya, Nabi Isa juga dikenal karena keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepadanya. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah kemampuan Nabi Isa untuk menyembuhkan orang sakit. Dengan izin Allah, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang lumpuh, bahkan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Setiap kali mukjizat terjadi, Nabi Isa selalu menegaskan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah, bukan karena kekuatannya sendiri. Tetapi, tidak semua orang menerima dakwah Nabi Isa. Banyak pemuka agama dan kaum Bani Israel yang merasa terancam oleh ajaran-ajarannya. Mereka menuduh Nabi Isa sebagai penyihir dan berusaha untuk menyingkirkannya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Allah telah memilih seorang nabi baru yang membawa ajaran yang berbeda dari ajaran yang mereka pelajari. Semakin besar pengaruh Nabi Isa di kalangan Bani Israel, semakin besar pula perlawanan yang dihadapinya. Para pemuka agama yang merasa tersaingi oleh Nabi Isa mulai bersekongkol untuk menyingkirkannya. Mereka khawatir pengaruh Nabi Isa akan menggantikan posisi mereka sebagai pemimpin agama. Para pemuka agama ini kemudian menemui Raja Damaskus, yang saat itu berkuasa di wilayah tersebut. Mereka mengatakan kepada raja bahwa Nabi Isa mengaku sebagai utusan Tuhan dan menyebarkan agama baru yang menentang ajaran yang sudah ada. Mereka juga menuduh Nabi Isa menghina para dewa yang disembah oleh raja. Mendengar tuduhan tersebut, Raja Damaskus menjadi sangat marah. Dia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Isa dan membawanya ke istana untuk diadili. Pasukan kerajaan pun dikerahkan untuk mencari dan menangkap Nabi Isa. Namun, dengan perlindungan dari Allah, setiap kali mereka mendekati Nabi Isa, mereka selalu gagal menangkapnya. Setelah beberapa kali gagal menangkap Nabi Isa, para musuhnya semakin putus asa. Mereka akhirnya memutuskan untuk menangkap salah satu pengikut Nabi Isa dan memaksanya untuk mengkhianati gurunya. Pengkhianatan ini kemudian membawa mereka ke tempat persembunyian Nabi Isa.
Tetapi sebelum mereka berhasil menangkap Nabi Isa, Allah dengan kebijaksanaannya yang maha tinggi melakukan mukjizat lain yang luar biasa. Saat para tentara dan pemuka agama mendekati Nabi Isa untuk menangkapnya, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari penangkapan dan bahaya yang mengintai. Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Dan hingga saat ini, kepercayaan dalam Islam adalah bahwa Nabi Isa belum wafat, melainkan akan kembali ke bumi pada akhir zaman. Namun, keajaiban ini tidak membuat para musuhnya berhenti. Mereka ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa Nabi Isa telah dihabisi. Untuk itu, Allah membuat seseorang dari antara mereka yang berkhianat. Ada yang mengatakan itu adalah Yudas Iskariot, salah satu pengikut yang mengkhianati Nabi Isa. Memiliki wajah yang serupa dengan Nabi Isa. Orang tersebut kemudian ditangkap dan disalib. Sementara orang-orang percaya bahwa mereka telah menyalib Nabi Isa. Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa mereka tidak benar-benar menyalib atau membunuhnya, melainkan itu hanya tampak seperti demikian bagi mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157 dan 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Melainkan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selama hidupnya, Nabi Isa telah membawa banyak perubahan besar dalam masyarakat Bani Israel. Beliau bukan hanya seorang nabi yang datang dengan wahyu baru, tetapi juga membawa pesan yang kuat tentang kedamaian, keadilan, dan cinta kasih. Salah satu ajaran terpenting Nabi Isa adalah tentang pentingnya pengampunan dan kesabaran, bahkan terhadap orang-orang yang menyakiti atau menolak dakwahnya. Dalam salah satu riwayat, dikisahkan bahwa Nabi Isa pernah menyampaikan sebuah pelajaran penting kepada pengikutnya tentang pengampunan. Ketika seseorang melukai atau menyakiti kita, bukanlah kekuatan untuk membalas yang harus ditunjukkan, melainkan kekuatan untuk mengampuni. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Nabi Isa terhadap umat manusia dan betapa lembut hatinya dalam menyampaikan pesan Allah. Ajaran-ajarannya banyak yang mirip dengan ajaran para nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, tetapi dengan penekanan khusus pada cinta kasih dan kerendahan hati. Nabi Isa mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda duniawi atau kekuasaan, melainkan dari hubungan yang dekat dengan Allah dan perbuatan baik kepada sesama. Salah satu keyakinan penting dalam Islam adalah bahwa Nabi Isa akan kembali ke dunia pada akhir zaman, setelah diangkat ke langit oleh Allah. Nabi Isa tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Sebaliknya, beliau masih hidup di sisi Allah dan akan turun kembali ke bumi pada saat yang telah ditentukan. Kedatangan kembali Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi salah satu tanda besar sebelum datangnya hari kiamat. Dalam banyak hadits,
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun kembali untuk menegakkan keadilan dan meluruskan kembali ajaran yang telah diselewengkan. Nabi Isa akan berperan penting dalam memerangi Dajjal, makhluk jahat yang akan menimbulkan kerusakan besar di muka bumi sebelum hari kiamat. Nabi Isa akan kembali sebagai pemimpin yang adil, memerangi ketidakadilan, dan membawa kedamaian di dunia. Beliau akan menunjukkan kepada umat manusia jalan yang benar dan mengajak mereka kembali kepada Allah. Setelah misinya di dunia selesai, Nabi Isa akan wafat sebagaimana manusia lainnya. Dan setelah itu barulah hari kiamat akan tiba.